Selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Kadek Banalta dengan NIM 2115101025 dari kelas IKI semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya pada tugas 2, yaitu terkait implementasi algoritma Kruskal, Prime, dan Dijkstra. Nah, pada persoalan pertama, di sini saya mendapat soal yaitu berikan graf dengan N simpul dan M sisi beserta bobot sisi. Gunakan algoritma Kruskal atau Prime untuk mengetahui sisi mana yang termasuk dalam MST atau minimum spanning tree. Nah, graf yang akan saya gunakan adalah seperti ini, di mana graf yang saya gunakan berisikan 7 simpul dan 12 sisi. Dan algoritma yang akan saya gunakan untuk persoalan nomor 1 ini adalah algoritma Kruskal, dikarenakan NIM saya merupakan NIM ganjil. Berikutnya, sebelum saya masuk ke dalam penjelasan hasil tugas saya akan menyampaikan terkait konsep algoritma Kruskal dalam menentukan MST yang akan saya gunakan nantinya dalam menyelesaikan permasalahan ini, di mana yang pertama akan dilakukannya pengurutan sisi dengan bobot terkecil ke terbesar. Nah, setelah itu menentukan sisi MST berdasarkan urutan bobot yang telah diurutkan sebelumnya. Kemudian, sisi dengan bobot yang sama dapat diambil secara sembarang ataupun bersamaan asal tidak membentuk sebuah sirkuit dalam MST nantinya. Kemudian, langkah dilakukan secara berulang hingga semua simpul terhubung tanpa adanya sirkuit. Kemudian, seperti yang dijelaskan pertama, yaitu melakukan pengurutan sisi dari bobot terkecil ke terbesar, hingga dihasilkanlah sebuah tabel pada bagian sebelah kanan ini, di mana ini merupakan tabel urutan semua sisi yang ada pada graf yang akan saya gunakan, yang telah terurut berdasarkan bobot sisinya. Kemudian pada langkah pertama dapat dilihat bahwa sisi dengan bobot terkecil adalah sisi CE dengan nilai bobot 1. Dan karena ini merupakan sisi pertama yang kita ambil, maka sudah dapat dipastikan tidak akan adanya sirkuit pada graf ini, hingga kita dapat mengambil sisi CE, dan pada graf sisinya akan saya tandai dengan warna biru dengan sebagai penanda bahwa sisi itu sudah saya gunakan, dan pada tabel sisinya saya coret. Dan pada bagian bawah kiri saya menampilkan juga jalur pertama yang dipilih dalam MST ini. Kemudian dapat dilihat pada tabel bahwa sisi terkecil berikutnya adalah sisi dengan bobot 2, di mana terdapat 2 sisi yang memiliki bobot 2, yaitu sisi BC dan sisi DE. Nah, pertama kita cek terlebih dahulu sisi BC. Apakah ini akan membuat sebuah sirkuit atau tidak? Dan jika kita mengambil sisi BC, ternyata tidak akan membuat sebuah sirkuit, sehingga sisi BC dapat diambil. Kemudian, bagaimana dengan sisi DE? Ternyata ketika kita mengambil sisi DE, juga tidak akan membuat sebuah sirkuit, sehingga kedua sisi ini dapat kita ambil dalam spanning tree. Nah, kemudian pada tabel dicek kembali bahwa sisi terkecil bobot terkecil berikutnya adalah 3, di mana ternyata ada 2 sisi dengan bobot yang sama kembali, dengan bobot 3, yaitu sisi DC dan sisi DG. Pertama kita periksa sisi CD. Sisi CD jika diambil akan membuat sebuah sirkuit, yaitu CDE, sehingganya sisi ini tidak dapat diambil. Kemudian pada sisi sisi DG. Pada sisi DG, jika kita ambil ternyata tidak akan membuat sebuah sirkuit, sehingganya sisi ini dapat diambil pada spanning tree. Nah, pada tabel sisi yang dicoret hanyalah sisi DG, di mana sisi yang dicoret ini merupakan sisi yang saya ambil. Kemudian diperhatikan lagi bahwa sisi terpendek berikutnya adalah 4 dengan bobot 4, di mana itu adalah EF dan EG. Pertama kita memperhatikan sisi EF. Pada sisi EF, jika kita ambil tidak akan membuat sebuah sirkuit. Nah, kemudian pada sisi EG, ternyata jika sisi ini diambil akan membuat sebuah sirkuit, yaitu DEG.
Sehingganya sisi EG ini tidak dapat diambil dan hanya akan mengambil sisi EF. Nah, kemudian sisi terpendek berikutnya adalah sisi AB dengan bobot 5. Dapat diperhatikan bahwa sisi AB jika diambil ternyata tidak akan membuat sebuah sirkuit. Sehingganya sisi AB ini dapat diambil pada spanning tree ini. Nah, sampai pada kondisi ini dapat diperhatikan bahwa semua simpul yang ada pada graf telah terhubung. Sehingganya pada pemeriksaan sudah dapat diberhentikan pada kondisi ini dikarenakan semua simpul sudah terhubung. Tetapi pemeriksaan masih bisa dapat dilanjutkan sebagai pembuktian apakah sisi sisanya masih dapat diambil atau tidak. Mana saya akan melanjutkannya. Kemudian sisi dengan bobot 6 yaitu sisi FG. Jika kita periksa kembali, ternyata jika kita mengambil sisi FG ini akan membuat sebuah sirkuit yaitu DEFG. Sehingganya sisi FG ini tidak dapat diambil dalam spanning tree. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi CF. Sisi CF dengan bobot 7. Jika kita mengambil sisi CF ini, maka akan membuat sebuah sirkuit juga, yaitu sisi C, E, dan F. Sehingganya sisi CF ini tidak dapat diambil dalam spanning tree. Kemudian sisi berikutnya adalah sisi AD dengan bobot 8. Dapat diperhatikan jika kita mengambil sisi AD ini, dia akan membuat sebuah sirkuit yaitu A, B, C, D, E. Sehingganya tidak dapat diambil sisi AD ini. Dan terakhir adalah sisi AF. Sisi AF ini jika diambil juga akan membuat sebuah sirkuit yaitu A, B, C, E, F. Sehingganya sisi AF ini tidak dapat diambil dalam spanning tree ini. Dan dapat dilihat bahwa semua sisi telah kita periksa. Dan sisi yang hanya diambil yaitu sisi CF, BC, DE, DG, EF, dan AB. Sehingga hasil dari spanning tree ini akan berbentuk seperti ini. Itu dapat dilihat semua simpul pada graf sebelumnya sudah terhubung dan jalur yang digunakan adalah seperti di bawah ini yang telah saya sebutkan sebelumnya. Kemudian lanjut ke dalam permasalahan atau persoalan nomor 2, yaitu pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menentukan jarak terpendek antar kedua simpul tersebut. Sebelum masuk ke dalam penerapan algoritma Dijkstra-nya, saya akan sedikit memaparkan terkait konsep algoritma Dijkstra yang akan saya gunakan dalam menentukan rute terpendek. Yang pertama itu menentukan titik awal sebagai simpul sumber dimulainya pencarian jalur terpendek untuk mencapai tujuan. Kemudian titik sumber akan diberikan bobot 0 dan simpul lainnya akan dianggap memiliki nilai tak hingga. Kemudian menentukan simpul dengan bobot terkecil dengan posisi sekarang, lalu kunjungi simpul tersebut. Kemudian tandai simpul yang telah dikunjungi agar nantinya kita tidak mendapat problem mengunjungi simpul yang telah dikunjungi sebelumnya. Kemudian ulangi langkah ketiga dan keempat hingga sampai pada titik tujuan yang kita inginkan. Baik. Nah, kembali menggunakan graf yang sebelumnya, di mana di sini saya juga menggunakan sebuah penandaan nantinya dalam graf, yaitu pertama dengan warna orange, yaitu karena vertex atau kondisi atau simpul yang dilihat sekarang atau dikunjungi sekarang. Kemudian warna hijau sebagai tanda bahwa simpul itu telah dikunjungi, dan warna biru merupakan sebagai tanda simpul yang akan kita tuju. Nah, pada kasus ini juga saya memilih titik awal adalah A dan titik tujuan adalah G. Nah, karena titik awalnya adalah A, maka dia akan langsung masuk ke dalam A. Nah, pada sebelah kanan juga saya membuat sebuah tabel untuk mencatat atau melist simpul, bobot, dan sisi yang menghubungkan antar simpulnya. Pertama, simpul yang dikunjungi adalah simpul A. Nah, seperti yang disebutkan sebelumnya, simpul pertama akan diberikan nilai 0 dan sisanya simpul lainnya akan dianggap memiliki nilai tak hingga.
Kemudian dalam menentukan jalur terpendek ini akan dilihat sisi yang menghubungkan simpul A dengan simpul lainnya, di mana terdapat 3 sisi, yaitu sisi AD, AB, dan AF. Nah, pertama melihat sisi AD, di mana nilainya adalah 0 plus 8, di mana 0 ini merupakan nilai dari A. Kemudian pada sisi AB, nilainya adalah 0 plus 5. Kemudian pada sisi AF, nilainya adalah 0 plus 10. Sehingganya dari sini dapat dilihat bahwa sisi dengan nilai terpendek atau sisi dengan nilai terendah adalah sisi AB. Sehingganya current vertex akan berpindah ke B dan nilai A, simpul A akan ditandai sudah dikunjungi. Nah, kemudian sisi B akan dicatat pada tabel. Simpul B akan dicatat pada tabel. Nah, di mana simpul B dengan bobot 5 dengan sisi atau menuju itu AB. Kemudian pada sisi B dilakukan pengecekan simpul yang belum dikunjungi. Yang berhubungan dengan simpul B adalah hanya sisi simpul C, sehingganya nantinya current vertex akan menuju ke sisi simpul C, dimana dengan nilai 5 plus 7 5 plus 2. Nah, kemudian sisi C akan dicatat kembali, di mana simpul C dengan bobot 2 dengan sisi itu BC. Kemudian pada sisi C dapat dilihat bahwa terdapat 3 simpul yang berhubungan dengan sisi C yang belum dikunjungi, yaitu D, E, dan F. Nah, pertama kita cek dari hubungan C ke D, di mana bobot sisinya adalah 3, sehingga menjadi 7 plus 3. Kemudian pada sisi CF adalah bobotnya 1, hingga akan menjadi 7 plus 1. Kemudian pada C ke V, nilai bobotnya adalah 7, sehingga menjadi 7 plus 7. Nah, dari perbandingan sisi ini, nilai sisi terkecil adalah 7 plus 1 atau sisi CE. Sehingganya current vertex akan berpindah ke E, dan E akan dicatat pada tabel, hingga akan menjadi simpul E dengan bobot 1 dengan sisi CE. Kemudian dapat dilihat ternyata terdapat 3 simpul lagi yang berhubungan dengan E dan belum dikunjungi. Nah, dimana pertama kita akan mengecek dari hubungan ED, dimana perbandingannya adalah 8 plus 2. Kemudian pada sisi EG nilainya adalah 8 plus 4, dan sisi EF nilainya adalah 8 plus 4. Nah, dari perbandingan ini sisi dengan nilai terkecil adalah sisi DE atau EED dengan nilai 8 plus 2, sehingga nantinya current vertex akan berpindah ke D. Nah, kemudian dilakukan pengecekan lagi. Simpul yang berhubungan dengan D yang belum dikunjungi, yaitu simpul G, di mana nilainya adalah 10 plus 3. Dan karena tidak adanya lagi simpul yang belum dikunjungi, maka sisi DG akan diambil karena merupakan satu-satunya jalan. Nah, kemudian G akan dicatat, di mana G dengan bobot 3 dengan jalur DG. Nah, dapat diperhatikan kembali bahwa sebelumnya titik tujuan kita adalah G, dan current vertex telah berada sampai di titik tujuan, sehingganya dapat pencarian kita akan berakhir sampai di sini saja, karena kita telah sampai pada titik tujuan kita, yaitu G. Dan hasil dari algoritma Dijkstra ini adalah sebagai berikut, di mana dapat dilihat dia akan membentuk sebuah jalur A, B, C, E, D, dan sampai di G. Nah, di mana total jaraknya adalah 13, di mana total jarak 13 ini diambil dari total nilai bobot pada tabel ini. Dan ini simpul merupakan urutan bagaimana perjalanan terjadi hingga dari A menuju G. Baik, mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi hasil tugas saya kali ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata maupun kurangnya penjelasan saya dalam penjelasan tugas saya kali ini. Dan video saya tutup dengan ucapan terima kasih dan mohon maaf jika terdapat salah kata. Bye-bye.